Nah, apa? Yang belum gue tahu, yang belum pernah, bukan belum pernah, gue udah sempet tahu. Tapi nggak kita dalemin, nggak kita obrolin gitu. Lu pernah ngerasa pengen bunuh diri? Lu pernah ngerasa pengen bunuh diri gitu loh. Nah, ya buat gua yang pernah di usia lu itu pun pernah gua rasain. Tapi kalau gue beda, nanti mungkin akan gue kasih tahu gitu kenapa. Maksudnya gue rasa beda gitu loh, beda artinya tekanan hidupnya beda gitu loh. Nah, gue belum tahu lu sedangkan lu tuh adik gue yang bener-bener kita nggak deket ngobrol sampai dalam gitu loh. QLC, gue pengen tahu quarter life crisisnya ya. Nah, itu dia. Apa tadi? QLC, quarter life crisis. Quarter life crisis. Karena terjadinya di seperempat umur manusia biasanya. Umur tapi gue 1/5 aja. 30. Kejadian itu 1/5. Iya kan nggak gitu loh. Maksudnya bukan seperempat dari 100 tahun. Seperempat. Bukan seperempat dari 100 tahun, seperempat dari umur kita. Jadi misal 60 nih bisa terjadi 15. Nah, lu tahu umur lu berapa dari mana? Umur rata-rata. Iya, whole-nya gitu. Seakan ini tuh terjadi di seperempat umurnya hidup kita. Mungkin kalau umurnya 100 tahun kan nggak tahu. Sekarang gue pengen tahu, mumpung belum ada yang nanya dari adik gua, dari si Anil, dari si mama, papa belum tahu. Ini kalau ditonton sama kakak. Ya kembali tenang naon. Apa ya? Jadi ya gitu sih. Posisinya boring nih. Hidup tuh membosankan gitu. Ya apa ya, congkak juga gitu kali ya rasanya. Maksudnya sombong gitu. Manusia lah ya, manusiawi sombong. Jadi ngerasa hari esok tuh bakal sama aja sama hari ini dan hari sebelum-sebelumnya. Jadi nggak ada keingintahuan, tidak ada rasa penasaran, tidak ada rasa explore, ingin mengetahui, penasaran tuh nggak ada, hilang. Nggak ada rasa, maksudnya ya artinya lu ngerasa oh gini-gini aja, toh nanti bakal cari duit, kerja cari duit, nikah, jadi tua mati gitu. Makanya lu ngerasa ya udah sih kenapa nggak dari sekarang aja selesaikan gitu. Iya, langsung aja. Itu di luar sisi agama berarti lu mikirnya ya. Itu di luar pemahaman soal agama ya. Jadi apa ya? Ya misal salah satunya rasa ketakutan manusia terbesar tuh kan kayak apa ya? Sendiri, kayak gitu-gitu loh. Terus ketakutan akan ketidakpastian. Misal salah satu misal agama gitu. Memeluk agama dan segala macam itu kan salah satu bukti kita untuk berusaha untuk memegang teguh apa yang kita percaya, apa yang kita yakini, apa yang kita tekuni, bahwa itu benar, baik dan segala macamnya. Nah, untuk rasa ingin jadi lebih baiknya tuh hilang, bukan masalah keyakinannya dan segala, lebih ke ya udah kan, nggak mau, berpasrah aja lah gitu. Lebih kayak gitu. Toh nyawa kita juga minjem, toh nafas kita juga pinjaman gitu. Oke. Jadi boring rasanya kan. Ini sedikit belum terlalu panjang nih. Gua udah nebaknya tuh udah ke arah, ya balik lagi ya. Lu tahu sendiri anak angkat 1 yang paling soleh. Gua nebaknya karena lu jauh dari agama, karena lu kurang lah gitu sama agama gitu kan. Banget. Ini settingan banget.
Nikal diem di pojok bawah di kamera. Karena gue nebaknya ke sana gitu loh. Karena jujur aja di posisi ya dengan alasan yang seperti itu, gue sebagai orang yang lebih mengerti agama daripada lu, gue menilainya ya karena lu kurang sholat, karena lu kurang ini karena kita muslim ya, karena kita dari keluarga muslim, karena lu kurang sholat, karena lu kurang mikir ke agamanya. Jadi hal-hal imbuhan-imbuhan yang arahnya ke bukan bener lah, arahnya ke lebih mengatur kehidupan yang lebih bener tuh kurang bagi lu gitu loh. Ya kalau lu lebih berpikir kalau lu lebih ke agamanya lebih tinggi sih, gua rasa agak jauh ke arah sana gitu dengan reason begitu ya. Karena ya balik lagi, gue juga pernah ngerasain kayak lu, tapi beda energinya. Itu lebih karena tekanan hidup dengan seseorang gitu loh. Karena gue berkeluarga dan gue ngerasa tertekan, ya bilang aja mantan istri gue gitu. Gue ngerasa tertekan, akhirnya gue ngerasa ya udahlah, anjing, gue bunuh diri aja gitu loh. Tapi ada esensi di situnya ya. Betul. Tapi kalau untuk reason yang seperti lu bilang, ngerasa ini hidup gini-gini aja. Kecuali kalau gue hidup gini-gini aja, gue nggak bisa ngasilin, gue nggak bisa nafkain anak bini gue, gue mendingan gue mati lah. Nah itu beda, itu mungkin same energy sama gue. Tapi kalau ini kan lu nggak ada tekanan sampingan itu gitu, lu tertekan oleh diri lu sendiri gitu loh. Nah hal itu ya sampai situ gue bisa menilainya benar nggak sih, karena lu jauh dari agama, karena lu kurang dari agama, jadinya lu ke-trigger untuk melakukan ya tadi lu bilang lu udah mau gantung diri, tali lu udah sampai dagu gitu. Fun fact, waktu itu lagi rajin-rajinnya sholat. Kok bisa anjing? Jadi gini, sebelum maju nih ya, sebentar dulu. Gue tahu lu sholat hanya untuk olahraga. Bener nggak sih? Iya. Lu sholat cuma untuk ngisi kegiatan. Enggak, itu bagus buat makan batu ginjal, itu bagus buat. Nah itu trigger lu sholat bukan karena iman lu sama Allah, tapi itu karena kok gue dihakimin di sini. Gue nggak ngehakimin, maksud gue itu triggernya ya karena lu pengen olahraga gitu, karena lu menilai itu bagus, menilai sholat itu bagus. Betul, gue setuju sholat itu bagus untuk kesehatan gitu. Tapi lu sholat bukan karena iman, sekali lagi ya otomatis tidak menjawab reason lu untuk nggak bunuh diri dong. Iya anjing dihakimin gini loh, ingat lagi dia. gini fun fact waktu itu jadi ada satu teman Ekal, ya kebetulan waktu itu emang ngingetin aja sih, ngasih tahu, kayak pasti orangnya tahu lah kalau nonton ini. Dia bilang gini, lu tuh kayak Justin Bieber, Kal. Lu banyak nih yang inspired buat sama lu gitu, maksudnya inspired oleh lu, ke influence banyak orang yang ke trigger, tapi lu bingung mau diapain gitu, followers lu ini gitu. Lu bingung, lu mau melakukan, ibaratnya lu bilang A, orang tuh bisa ke impact sama kata-kata lu. Lu bilang B, orang bisa ke impact sama kata-kata lu. Nah waktu itu belum mikir sih, kayak oh ya udah deh gitu. Terus ternyata setelah diingat-ingat ya juga ada beberapa orang, salah satunya ada satu temen yang nggak sengaja dia jadi nggak yakin sama keyakinannya gara-gara Ekal
ada beberapa kata-kata Ekal yang emang bikin dia jadi berpikiran dan mempertanyakan keimanannya. Itu serius. Dan itu kaget. Wah, itu sebahaya itu ya kata-kata gitu. Sebahaya itu ya mindset, pola pikir yang lo tanemin ke orang lain gitu. Terus akhirnya setelah dari situ mulailah mencari nih apa aja nih, nge-tracking dosa gue apa aja sih gitu. Karena seperti hal manusia pada umumnya melupakan dosa mereka masing-masing, saya jago sekali kan ngelupain dosa saya. Saya lupain kan dosa saya, terus saya tracking nih. Oh, pernah ngomong ini dan segala macem. Sampai ke titik dimana berpikiran bahwa gue nih secara sadar, tanpa depresi, tanpa sedih dan segala macem, gue berpikir gue tuh virus. Logically said, kalau lu sesuatu yang sebuah mikroorganisme yang tidak sesuai dan tidak seharusnya ada di sana, lu harus dikarantina dan dijauhkan dari lingkungan sebuah lingkungan yang sehat biar tidak menjalar. Oke, bad influencer lah ya. Bad ya, influencer. Ya minimal di dalam pikirannya dulu dibetulin deh gitu. Sebelum lu mencoba untuk hal tersebut, apalagi ya balik ke pernyataan yang sebelumnya, kalau misalnya lu bisa ngebawa isu atau ngebawa orang-orang untuk berpikiran sama dengan lu, alangkah baiknya lu menjaga diri lu dulu gitu, membatasi diri lu dulu. Nah, waktu Ekal berpikiran seperti itu, oh ternyata nih pola pikir ketanam cukup jauh. Alangkah baiknya dimusnahkan. Jadi secara sadar berpikiran bukan sedih, bukan desperate, bukan kayak aduh gua nggak gini, nggak gitu, tapi lebih ke ini gue pengaruh buruk nih, gue nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Maksudnya dicoba cari jalan keluarnya, mau gue coba berpikiran baik apa segala macam, tetap kelakuan gue masih kayak gitu kan, kecerminin kan langsung sama tindakan dan segala macam. Jadi kayak kayaknya mending mati deh gitu, itu lebih cocok. Itu lu bakal berkontribusi lebih sama lingkungan lu kalau lu nggak ada. Dan lu nggak mikirin juga sih. Dan ya kurang sih. Maksudnya kurang menjawab. Gue masih mikir, masih melihat reason yang unlogic gitu. Maksudnya lu ngebelain orang daripada diri lu sendiri, daripada keluarga lu sendiri, itu nggak masuk hitungan. Itu bukan ngebelain orang, itu jelas egois. Iya. Kalau enggak dong, kalau lu egois, lu nggak akan bunuh diri. Enggak, lu akan menyelamatkan diri lu sendiri, itulah egois gitu loh. Di situ Ekal nggak minta pendapat orang lain. Di situ Ekal mikirnya kayak decide, oh ini pendapat paling benar nih. Iya, maksud gua tuh lu nggak egois di situ. Lu nggak egois, justru lu ngerasa lu racun buat orang. Lu lebih baik nggak ada di sini karena lu kasihan, lu takut lu jadi orang jahat. Itu logik dong, dasarnya kan. Tapi kan nggak harus bunuh diri, lu bisa ngerubah diri. Iya. Kalau lu egois, belum ada pikiran ke situ. Karena ya itu tadi. Jadi karena mungkin masih di emosi. Iya, masih diproses gitu. Masih di emosi lu lagi nguasain gitu ya. Dan posisinya waktu itu paybacknya adalah ini banyak nih ceritanya dosa-dosa yang gue lakuin, bahkan sampai mikir, oh ini kalau misalnya lupa namanya tuh apa kalau pahala sama dosa tuh ada yang kalau orang ngelakuin apa yang kita ajarkan dan itu hal baik, kita dapat pahala juga ya, passive income lah. Komisi pahala sama komisi. Tapi it works vice versa. Dosa pun seperti itu. Apa yang kita ajarkan buruk ke orang lain dan orang lain melakukan hal tersebut, jariah dosa. Iya, jariah dosa dan pahala. Jariah dosa dan jariah pahala. Itu Eka mikir ke sana kan. Akhirnya nangkep, oh kalau misalnya gue ngajarin hal buruk sama orang lain, atau gue jadi shape pembentuk dari dosa-dosa orang lain, itu gue dapet dosanya juga. Make sense dong.
Ya sih. Ya enggak? Ya sih. Nah, kalau dibayangin seumur hidup, sebanyak apa itu dosanya? Waktu itu mikir ke situ kan. Paybacknya adalah daripada gue nyebarin lebih banyak lagi, karena pesimistik nih, mikirnya kayak nggak sampai itu belum mikir ke ternyata bisa nih kita bayar dosa jariah kita pakai amal jariah. Akhirnya ketemu. Belum kepikir ke sana. Tapi waktu itu posisinya mikir dicoba dikunyah dulu nih logiknya seperti apa, kayak mungkin kalau misalnya dosa gua sebanyak ini, gua pikirin lagi berapa tahun dan segala macam sebelumnya, ini bisa bahaya nih dan segala macam. Tapi who am I decide seperti itu ya. Itu terlepas dari pemikiran kayak gitu. Akhirnya mikir ke pahala pun seperti itu. Itu yang lucu. Oke, ya boring kan hidup. Tapi jujur aja sih, sepanjang hidup gua sih gua nggak nemu momentum itu gitu loh. Yang ibaratnya tekanan dari diri sendiri, tekanan dari sifat jelek sendiri untuk bunuh diri, enggak sebenarnya. Gua lebih kepada kecewa sama dunia. Kecewa sama bukan dunia, tapi tekanan di luar gua gitu loh. Di luar pribadi gua tertekan sama satu objek gitu loh. Yang mana gua sempet mikir, wah ini nggak bakal bisa dirubah. Kalau gua nggak ada baru bisa gitu loh. Bakal berubah. Bakal ya lebih ke menyerah lah. Menyerah hidup karena tekanan terhadap gua gitu loh. Iya, itu salah satu yang kadang suka bikin orang lain, orang beragama terutama, yang bikin mereka bisa murtad separah-parahnya karena mereka berharap, berekspektasi akan suatu hal gitu, yang dimana dunia itu nggak bekerja seperti itu gitu. Dengan lo nyembah sesuatu. Jadi ini bukan cuman agama-agama yang konvensional ya. Semua agama, semua genre lagi apa? Aliran, golongan. Yang dimana nggak seperti itu dunia bekerjanya gitu. Itu kan apa ya, harapan mereka tuh ya kayak gini deh. Simpelnya orang beribadah untuk masuk surga aja itu udah salah pola pikirnya kalau kata Ekal ya. Orang beribadah untuk masuk surga. Oke. Itu salah ya. Itu salah besar. Yang dimana harusnya pola pikir kita, gue nggak tahu. Gue lagi kan. Ekal nggak tahu ya tempatnya. Apa Ekal cocok untuk ngomong itu atau enggak gitu. Lo berada di posisi yang tepat untuk enggak. ngomong itu apa tapi enggak? Intinya, menurut Ekal dan bagi lo subjektif ya. Itu harusnya pemikiran kita tuh kita yang butuh sama agama. Kita yang butuh. Makanya Ekal salah satunya itu sholat. Bukan karena lu ingin dapat ridho dan segala macam. Ya semua orang juga pengen gitu lah. Semua juga pengennya hasilnya happy ending gitu. Tapi kalau misalnya kita tahu esensinya, misal ternyata batu ginjal sama usus buntu bisa dicegat loh pakai sujud sama ruku. Kita bisa lebih rajin kan? Karena yang terjadi nyatanya seperti itu, manusia untuk mencegah kematian yang dimana lucu aja. Bisa jadi murtad kalau orang kecewa, bisa jadi murka, bisa jadi ISIS. Itu kan salah satunya yang dimana dia nge-skip proses untuk mengetahui apa positif, apa hal baik di dalam sebuah kegiatan, kepercayaan, keyakinan, tindakan, yang akhirnya minta ke hasil akhir finalnya. Ya ibaratnya gini lah, lu menganggap sebagian besar orang-orang beragama ini pamrih. Intinya begitu. Berarti kan pamrih dalam artian enggak orang beragama lah. Semuanya pamrih gitu. Semua pamrih. Iya. Tapi bukannya itu logis? Toh
Kita cara bekerja dunia seperti itu. Senormal itu kan berarti. Itu normal banget. Makanya kalau bilang ya bohong banget kalau gue juga nggak minta ridho. Pengennya masuk surga endingnya. Cuman kadang ada yang oknum yang nggak mau mengakui, enggak gue mau nggak gini bohong banget. Gengsi gitu ya. Gue kan anak edgy, sayap kiri, paling indie. Nah, oke. Nih balik lagi ya. Ini urusannya gue kakak lu nih. Kenapa lu dong? Kenapa saat itu, momen itu, lu nggak lari ke keluarga? Artinya lu ya mungkin kalau tebakan gue sih ya karena memang bukan masalah tekanan ya, bukan tekanan dari luar, jadi lu nggak perlu ngomong sama keluarga gitu kan. Lu nggak ada keinginan untuk ngomong sama keluarga soal tentang masalah. Tapi kenapa lu malah larinya ke temen-temen lu gitu? Apa karena kedekatan kita yang kurang atau padahal kan ya gua rasa keluarga kita baik-baik aja. Nggak lari ke siapapun. Jadi sebelum kejadian nggak ada yang tahu. Nggak ada yang tahu. Setelah pun nggak ada yang tahu. Sampai akhirnya keceletot lagi minum bareng. Keceletot gitu, posisi udah akhirnya duduk ngobrol gitu. Jadi nggak ada, bahkan siapa ya kehitung 2 orang yang tahu, dan 2 orang ini pun karena keceletot gitu posisinya. Ya mikirnya bukan karena nggak mau ngasih tahu, dibilang klise masalah kayak gitu tuh. Lebih ke ya ya ngerti sih gue maksudnya posisi hal kayak gitu dan itu memang celetukan hati saat itu gitu loh, bukan yang lu ngerasain sakit berhari-hari, sakit tekanan berhari-hari, berbulan-bulan, akhirnya kan beberapa orang yang jadi bunuh diri beneran itu karena bulian, karena tekanan lah intinya. Itu kan sudah dirasakan berhari-hari berbulan-bulan yang lalu gitu. Beda lagi kalau yang kasus QLC ini apa? QLC ya, quarter life crisis. Ini hanya ketika satu momen lu ke-trigger untuk gua salah. Gua harusnya ada di sini gitu loh. Nggak ada di dunia ini. Gua bunuh diri, gue mati aja gitu loh. Itu karena QLC tadi ya berarti ya. Makanya mungkin lu nggak ada ngomong sama keluarga, nggak ada ngomong sama teman sebelumnya, nggak ada nyampe hal-hal itu tuh nggak nyampe gitu loh. Tapi sampai akhirnya lu sadarin sendiri, oh nggak, gimana sih kejadiannya? Lu udah nyampe, terus lu lepas apa gimana? Lu lepas atau lu jatuh? Jadi posisinya sarung kan, pakai sarung. Oh lu ngikatnya pakai sarung? Iya, disimpul kunci itu loh. Nah, itu kan. Jadi di atas kamar tuh ada kayak kayu gitu. Terus posisi diikat gitu kan, simpul. Terus posisinya tuh jadi ada kursi kecil, kursi ringkih lah, kursi kayu gitu kecil ringkih. Terus banyak mikir kayak setahu gue kalau orang meninggal gantung diri itu sempat riset. Jadi jadi orang mati gantung diri itu bukan karena habis nafas, tapi karena patah tulang leher. Berarti gue perlu momentum tinggi kan harusnya. Supaya sukses tuh. Iya, supaya karena tujuannya adalah untuk nge-skip rasa sakitnya. Tep gitu langsung. Sempat riset sampai cara bunuh diri paling tidak menyakitkan itu ternyata ditabrak kereta. Karena badan kita punya sepersekian detik untuk ngelihat, kepala kita punya kesadaran sepersekian detik untuk ngelihat badan kita hancur saat itu. Setidak terasa itu gitu. Cuman waktu gantung diri itu karena keterbatasan ekonomi, jadi
kayak nggak punya waktu, nggak punya duit buat nyari kereta dulu lah, ribet lah. Akhirnya waktu itu cuman ada cara itu kan, mikir kayak ya udah deh cobain dulu, ngetes, tak udah posisi, mikir beberapa menit gitu kan, trek jatuh si kursi itu, jadi udah di atas nih, posisinya kan agak ringkih tuh si kursi kecilnya tuh, lagi mikir trek jatuh gedebuk berisik kan. Pada nanya ada apa di luar kamar tuh. Itu di kosan berarti? Iya, jadi kamar Ekal tuh kan kayak apa lantainya tuh kayak kayu. Oh. Jadi bunyinya kedengeran kemana-mana begitu dak ada benda jatuh tuh. Makanya langsung rapi-rapi, bersih-bersih, dicoplokin lagi. Gengsi dong, kelihatan lemah saya rapiin. Dikira bucin, bunuh diri. Jadi kayak aduh enggak deh, rapiin kan. Akhirnya mikir lagi berapa kali kayak apa yang salah nih pola pikir gue, kayak orang lain kok bisa berpikiran untuk ngelihat hari esok gitu, semangat kayak gitu, apa nih yang salah, ada apa semangat untuk apa ya, tapi tetap nggak ada gitu nyoba-nyoba untuk pengen ketemu, pengen tahu gitu dunia setelah hidup gitu, waktu meninggal nih maksudnya, waktu mau nyoba bunuh diri tuh, setelah mati gue kemana nih, gue pengen tahu gitu. wonderingnya ya. Nah, ada nggak gitu atau sampai ini gimana sih alam alam kubur gitu, kayak gitulah ya, kita pelajarin di Muslim kan, kita masuk alam kubur dulu, terus nanti padang mahsyar. Udah padang mahsyar baru jembatan apa Shirathul Mustaqim tadi, pilihan kemana, bukan pilihan lah, itu Hisab. udah jadi hisab kita, neraka surga gitu kan. Nah, ada nggak kepikiran untuk pengen lihat ke sana gitu lebih cepat waktu itu tuh? Karena ya di samping triggernya yang tekanan dari diri sendiri, ya lu bakal mikir ke depan juga, karena lu orangnya mikir ke depan nih. Lu bakal mikir ke depan juga, setelah gua mati gua ngapain sih gitu loh. Atau lu cuma ngeprank malaikat kan bisa aja anjing. Karena sejauh lu ngeriset, nyangka ke situ. sejauh lu udah riset dulu gitu. Seharusnya malaikat udah siap kayak seharusnya sukses. Kalau lu udah melalui riset, seharusnya sukses gitu. Ya jujur nih, gue waktu bunuh diri pun ya gue sebenarnya nggak pengen banget mati, tapi gue pengen ngasih lihat ke mantan bini gue, nih gue mau bunuh diri loh. Makanya ketika gue caranya nih ya, gue nyebrang, gue ditabrak sama kendaraan, tapi gue pilih-pilih, gue ditabrak motor. Kalau gue ditabraknya sama truk, gue insya Allah lewat waktu itu. Logically safe gitu. Kalau emang bener pengen bunuh diri, harusnya milihnya truk. Nah itu dia, supaya nggak kerasa sakit. Itu langsung. Dia. Kalau motor kan pincang. Betul. Dan sesuai ekspektasi. Gue masuk ke rumah sakit cuma diobatin kaki doang, ketabrak. Sakit lagi. Pingsan iya karena gue punya kagetan, gue punya penyakit kaget yang lebih gitu. Ketika gue ditabrak pingsan bener gitu, tapi gue sadar dan gue tahu, ibarat riset langsung gue riset secepat itu gitu, gue bakal ringan gitu loh. Gue tahu gue bakal ringan, gue nggak akan parah. Karena gue pilih motor. Nggak truk, nggak mobil, gue pilihannya motor gitu. Nah, lu juga pasti ada kesana, maksudnya ya sesama yang udah pernah ngerasain percobaan bunuh diri, ada rasa ya gue pilih dah gitu, gue cobain dah gitu, gue ngeprank lah ibaratnya gitu, gue ngeprank cek ombak. Apa ya, kalau waktu itu sih karena kan ada dua jenis keputusan kan ya di dunia ini tuh, ada yang bisa diredo, ada yang nggak ridu, ada yang nggak. Oke. Nah itu salah satu keputusan yang nggak bisa kita ridu.
apa yang udah kita lakuin ini nggak bisa kita take back, nggak bisa kita ambil ulang. Kayak misal kalau mau ke warung ngambil jalan kanan, begitu ternyata lebih jauh, bisa kita balik ke persimpangan terus kita ambil kiri. Tapi kalau misalnya kita ke warung buat beli, tapi bentar dulu gitu, konsekuensinya kan waktu berkurang. Iya, tapi itu yang nggak bisa diridu itu nggak bisa diridu waktunya. Cuman pilihannya bisa. Karena kan konteksnya pilihan kan. Nah kalau yang seperti itu harus dipikirin matang-matang, karena itu salah satu pilihan yang nggak bisa kita ridu, mati itu. Lu sadar berarti ya saat iya, itu secara sadar itu harus benar-benar matang. Makanya sampai detik-detik terakhir pun dipikirin matang-matang, kayak ini benar gak sih pilihan gue, ada kepikiran orang tua gimana gitu, si mama si papa bakal seperti apa ketika lu fix beneran gitu. Lebih ke mikirnya mereka bakal kecewa. Karena waktu, kasih sayang, material, non material yang mereka keluarin selama ini jadi bangke. Iya. Lebih ke sana mikirnya. Secara lu kan anak mahal yang dilahirinnya jauh lebih mahal dari kakak-kakak lu ya. Tetap masih dibahas. Oh, itu masih tetap jadi bahasan di keluarga, nggak bisa hilang. Lu anak mahal. Gue yang cuma di rumah sakit, si Anil yang cuma di rumah sakit biasa gitu kan. Kalo lu bisa, yang harganya mahal. Kalau bisa request ya kan minta dia yang tempat biasa kok. Serius. Setelah itu juga kan lu ngerasain, lu masuk rumah sakit ya. Dan bener-bener gue ngelihat pengorbanan si papa mama kayak gimana gitu loh. Kan sebuah keirihatian dari kita juga sebagai kakak-kakak lu. Sesayang itu bokap nyokap gue sama lu. Jangan kita adik kakak. Enggak, tapi waktu itu mikirnya lebih kayak kecewa aja sih, karena ya balik lagi ya, cita-cita receh sebenarnya, tapi cita-cita Ekal tuh pengen bisa bawa nyokap umroh. Receh emang, tapi itu titik gue ngerasa bisa sukses. Itu kayaknya keren sih, kayak pergi ke Mekah gitu. Walaupun Ekal nggak terlalu tahu sih kok malah gue yang ngerasa gue yang lebih rajin sholat daripada lu, tapi gue nggak ada cita-citanya yang ke situ ya. Beda ini itu patokan, tolak ukur bahwa gue udah bisa worthy sebagai anak di keluarga. Beda kalau cita-cita Ekal pribadi juga beda. Nggak, maksudnya untuk mama gue nggak gitu loh, beda gitu loh. Gue nggak ada pikiran untuk, belum terpikir untuk bawa mama naik haji atau umroh gitu loh. Gue cuma mikir gue pengen jalan-jalan sama mama, tapi bukan ke haji. Untuk kemana? Mama pengen ke Itali. Kemana Itali? Itali? Yang ke tempat-tempat yang sungai apa? Venice iya. Ya. Kirain cita-citanya gitu kan, ke rumah. Anjing. Beda. Sama umroh tapi server lain. Setan. Server lain. Kok malah gue yang beda ya anjing? Nggak sesuai. Iya, Venice juga. Ya gue karena keindah, bukan ngajak mama ke senang ke agamanya, tapi malah ke keindahan di luar. Anyway, sama sih kalau kata Ekal. Intinya bikin nyokap seneng. Karena Ekal pun ya balik lagi, Ekal pengennya ngelihat nyokap seneng, bukan ke si Venice-nya itu, si umrohnya itu. Makanya Ekal bilang kan nggak terlalu tahu juga gimana caranya ke sana atau prosesnya seperti apa segala macam. Tapi intinya pengen lihat nyokap senyum gitu. Tapi secara sadar pun apa ya, kalau misalnya dibahas soal kayak gitu kan, waktu itu mikirnya
kita timbang nih apa dampak baik apa dampak buruk yang udah dibawa, makanya tetap hampir eksekusi itu karena ngelihat oh dampak buruknya lebih banyak nih yang udah gue bawa secara sadar ya. Oke. Nah, ya berarti gini lah ya, dari pengalaman kita berdua, yang artinya kita berdua pernah di posisi mau mencoba bunuh diri, terlepas itu quarter life crisis atau bukan, tapi kita pernah merasakan itu, mencoba untuk seperti itu, tapi hati kecil atau pikiran kecil kita masih, can waktuna ya, kita belum waktunya mati nih gitu, atau gue masih takut mati gitu. Kaget. ayam gue belum waktunya mati gitu. Ya mungkin itu beberapa trigger, beberapa penyelamat buat orang-orang yang pernah mencoba bunuh diri. Kayak lu tau gak sih orang yang udah naik tower tinggi-tinggi, padahal kalau emang dia beneran mau bunuh diri tinggal loncat, nggak perlu dengerin orang, ya gak sih? Terus tapi ini rokok turun. Iya betul. dikasih tahu ya kalau dikasih rokok, akhirnya dia turun gitu, nggak jadi bunuh diri gitu. Ya mungkin itu salah satu penyelamatnya gitu loh. Bener. Ya orang itu sebenarnya nggak mau bener-bener nggak mau sepenuhnya bunuh diri gitu loh. Tapi need some attention lah, ibarat seperti itu. Iya. Kadang iya banyak sih ya faktornya. Mungkin bisa jadi atensi, bisa jadi material, bisa jadi segala hal yang receh pun bisa jadi. Salah satunya itu Samsu itu bentuk atensinya orang-orang gitu. Intinya misal sereceh dia tuh perlu eksistensi aja gitu, orang sadar ada dia aja udah cukup sebenarnya. Sereceh itu harapannya sih itu kan, dikasih Samsu turun, dikasih perhatian, dikasihani, diayomi, begitu turun dibully anjing. Anjing gara-gara Samsu nggak jadi bunuh diri. beresnya playing victim. Anjing bangsat. Ya bebas, maksudnya gimana ya, kalau misalnya dibilang salah jelas salah, nggak bagus, maksudnya bukan berarti salah bunuh dirinya atau gimana ya, tapi otak lu nggak sebesar itu untuk berpikir jauh. Yang besar tuh jiwa lu, bukan otak lu. Jadi lu tetap perlu pandangan orang lain buat hal-hal tersebut yang sifatnya keputusan yang tidak bisa diambil ulang, di retake, diulangi gitu keputusan. Karena lu perlu negosiasi sama diri lu perlu negosiasi sama orang lain juga secara sadar. Jadi nggak bisa apalagi sepenting itu gitu, sepenting nyawa si keputusan itu, menyangkut nyawa. Alangkah baiknya lu coba konsultasi. Ya, who knows lah, kadang juga ada kok orang-orang yang aneh-aneh pertanyaannya, sampai sereceh itu cuman untuk inilah ya, dibilang nyari perhatian ya, nyari emang itu orang-orang tuh butuh perhatian gitu yang bunuh diri itu. Tapi bukan berarti atensi yang kayak kamu gimana, apa kabar, enggak, bukan itu aja, banyak luas. Pengen lanjut bunuh diri ya kayak gitu. Geli aja kayak nggak gitu. Lebih baik satu orang yang benar-benar ngedenger daripada 100 orang yang ngejer-ngejer gitu. Oke. Ya, terlepas itu dari tekanan luar atau tekanan dari diri sendiri, artinya orang bunuh diri itu tetap butuh atensi gitu ya. Dan bentuk atensi yang
yang benar-benar pure, yang benar-benar ikhlas lah ibaratnya. Ya ukuran ikhlas itu kan kelihatannya dari ini dia benar-benar mau ngedenger nggak sih gitu loh, atau cuma mau nyelamatin orang aja. Pura-pura ngedenger gitu kan. Oke deh kalau begitu mah, setidaknya gue tahu kan. Anjing ada closingnya dong. Ya seenggaknya gue tahu kan, apalagi gue sebagai abang, sebagai kakak. Gue juga sekarang udah jadi bapak. Gue punya anak yang suatu saat mungkin anak-anak gue bisa berpikiran seperti itu, bisa ngerasain QLC tadi gitu. Ataupun lu bisa balik ke momentum itu gitu loh, bisa nemu lagi hal seperti itu. Berarti kan ada antisipasinya gitu loh. Gua harus tahu dan harus bisa. Ini termasuk colongan juga buat diri gua gitu loh sebagai kakak lu. Ketika lu butuh perhatian dari siapapun, gua nggak hadir, gua nggak ada. Nah itu kan termasuk salah satu kecolongan juga buat keluarga, buat pihak keluarga. Apalagi orang-orang yang bilang kayak orang ada mau suicide terus bilang caper lu. Ya iya anjing, caper. Orang itu cari perhatian, simply. Bener sih. Kalau ada orang apaan sih tai cari perhatian banget tuh, caper orangnya. Ya iya, orang emang carinya yang dicari perhatian. Orang tuh butuh pengakuan, orang hidup tuh perlu alasan. Coba bayangin kita bangun nggak punya alasan buat hidup lagi besok, ya itu endingnya gitu. Oh iya, dan yang sukses bunuh diri pun yang memang nggak punya teman. Iya bisa jadi, karena begitu dia minta perhatian nggak ada yang mau ngasih. Siapa kan nggak punya. Anjing parah banget rencana ini meninggal. Ya buat gue salah orang meninggal bunuh diri ya, apalagi di Islam salah. Orang meninggal bunuh diri itu udah jelas salah gitu. Makanya gue sih bukan mau ngedoain yang jelek, tapi ya kalau udah salah ya salah gitu. Dia dikasih keputusan loh, udah dapat nyawa, dapat minjem, dibalikinnya maksa lagi. Dan kurang ajar ya. Udah dipinjemin nyawa nih, dihembusin nafas, balikinnya maksa. Ini enggak jelek katanya nyawanya. Hidupnya membosankan nih. Ibaratnya abis make nggak mau bayar. Ntar gue ada lagi yang mau gue obrolin nih ya. Nih adek gue nih, dia nggak mau nikah. Dia nggak mau nikah gitu. Alasannya gue sih udah dengar sebagian gitu loh. Cuma kan buat kita yang muslim ya, nih gue berempat sama keluarga gue juga muslim, terlahir dari muslim. Itu hal yang wajib, nikah itu hal yang wajib. Nah ini anak satu nih, ini anak ketiga nggak mau nikah karena ngelihat contoh. Nggak mau dong gue juga disalahin sama nyokap sama mama papa gara-gara kakaknya ini anak ketiga nggak mau nikah gitu. Ini orang-orang langsung kayak apaan sih anjing kan? Ini acara opera sabun apa sih? Kembali. Oh ya guys, beres.